Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi tanyain mau tak bilangin tak aku yo khusus saja bilang tak dua. Iya, termasuk Pak. Mau tak bilangin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, melanjutkan pelajaran kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, di mana kita sampai pada hadis nomor 18. Hadis dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dan hadis dari Mu'adz ibnu Jabal, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Yang artinya, bertakwalah engkau dimanapun kau berada, ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baikmu akan menutup atau menghapus perbuatan burukmu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Malam ini kita menyempurnakan pembahasan hadis ini, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan secara ringkas, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah di mana kamu berada, dan juga sudah kita jelaskan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Sekarang kita masuk ke bagian akhir, yaitu wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Baik, para jemaah sekalian, yang bisa kita ambil faedah dari bagian akhir, bagian ketiga hadis ini. Yang pertama adalah bahwasanya akhlak dalam pandangan Islam itu memiliki kedudukan yang tinggi. Bisa dilihat nomor 1. Keutamaan akhlak yang baik. Tentu ini banyak dijelaskan para ulama, begitu banyak keutamaan akhlak yang baik. Kita sebutkan beberapa saja. Yang pertama, akhlak yang baik itu adalah unsur penting dalam agama. Unsur itu berarti sesuatu yang menjadi bagian, ya, dari sesuatu yang tidak bisa dilepaskan darinya. Ya. Sehingga akhlak ini adalah bagian penting dari agama. Ini diambil dari hadis Nabi yang sudah pernah kita bahas, hadis Jibril. Ketika Nabi ditanya malaikat Jibril, ketika itu malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia, bertanya tentang Islam. Fa akhbirni anil Islam. Maka Nabi menjawab dengan 5 rukun Islam. Yang kedua, Nabi ditanya tentang fa akhbirni anil iman. Tentang iman itu apa? Maka Nabi menjawab dengan 6 rukun iman. Dan Nabi ditanya tentang fa akhbirni anil ihsan, tentang ihsan. Maka Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kau menyembah Allah seolah-olah kau melihatnya. Bila kau tidak melihatnya, maka ketahuilah Allah senantiasa melihat kamu. Nah, yang dimaksud dengan adab itu adalah bagian ihsannya. Kalau Islam itu bagian yang terkait dengan fikih, amal-amal lahiriah. Kalau iman itu bagian dari amal-amal batiniah, yaitu akidah. Dan kalau ihsan itu terkait dengan adab dan akhlak. Jadi Islam itu 3 unsur, 3 bagian. Ini Islam, iman, ihsan. Islam itu adalah terkait dengan fikih, halal haram. Iman itu sama dengan akidah, dan ihsan sama dengan akhlak. Karena ihsan itu sasarannya 2, ihsan ilal khaliq, ihsan kepada Allah pencipta,
Dan yang kedua, la ihsan ilal makhluk. Ihsan kepada makhluk. Nah, ini kaitannya dengan apa? Dengan adab dan akhlak. Ini yang pertama. Jadi barang siapa yang menjadikan Islam sebagai agamanya, jangan dipilih-pilih. Ya, akidahnya tok, ya, tanpa fikihnya. Akidah fikih tanpa adab, tidak boleh. Akidah akhlak tapi tidak mau fikih, tidak boleh. Semuanya diambil. Yang kedua, akhlak ini termasuk misi penting diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyhur hadisnya terkenal. Nabi bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Di lain riwayat, salihal akhlak. Tidaklah aku diutus. Ini kata-katanya pakai tidaklah aku diutus. Seolah-olah Nabi itu hanya diutus untuk ini. Tidaklah aku diutus, ya ini oleh Allah Ta'ala, melainkan untuk memperbaiki akhlak manusia. Bayangkan kalimatnya itu kalau dilihat dari segi bahasa Arab itu hanya menunjukkan apa? Seolah-olah Nabi itu datang hanya misinya satu, yaitu memperbaiki akhlak. Padahal kan tidak. Nabi datang mengajarkan masalah akidah. Nabi datang mengajarkan masalah hukum. Ya, dan Nabi datang mengajarkan masalah akhlak. Nah, mengapa bahasanya itu seperti itu? Ya, melainkan hanya untuk mengajarkan akhlak, menunjukkan pentingnya akhlak manusia itu, dan itu salah satu misi kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Karena pada zaman itu para jamaah sekalian, moral itu sudah hancur, moral itu sudah rusak. Ya, akhlak itu di hampir seluruh penjuru bumi itu sudah rusak. Penindasan, kezaliman, kemaksiatan, kebohongan, ya sudah merajalela, ya terjadi pada manusia. Maka Nabi datang untuk memperbaikinya. Yang ketiga, akhlak itu ternyata di antara sebab orang itu masuk surga paling banyak. Ya, jadi kalau kita ingin masuk surga, di antara cara yang paling banyak memasukkan orang ke surga dan paling gampang itu akhlak yang baik. Nabi bersabda, "Aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq." Hal terbanyak yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu dua. Yang pertama, ketakwaan kepada Allah. Jadi perintah Allah dijaga, larangannya dijauhi. Takut kepada Allah dalam semua keadaan. Ya, menjaga batas-batas Allah. Dan yang kedua, akhlak yang baik. Bayangkan ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebab terbaik. Ya, sebab terbanyak diantaranya akhlak yang baik. Yang kedua, orang yang memiliki akhlak yang baik itu akan dimuliakan di dunia sebelum dimuliakan di akhirat. Ya, orang yang akhlaknya baik itu dimuliakan Allah di dunia sebelum di yaumil qiyamah di akhirat kelak. Di antara dalilnya adalah man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang rendah hati di dalam ucapannya, perbuatannya, sikapnya, dia melakukan itu untuk Allah, cari ridhonya Allah, rafa'ahu Allah, maka Allah akan meninggikan derajat. Meninggikan apa? Derajatnya. Di dunia, lebih-lebih di yaumil qiyamah. Makanya tidak ada orang itu yang dikenal akhlaknya baik terus tidak dimuliakan, itu tidak ada. Ada enggak para jamaah sekalian? Ya. Akhlak yang baik itu akan menghiasi seseorang. Walaupun dia orang yang bodoh. Walaupun dia orang yang miskin. Walaupun dia rakyat jelata. Tapi kalau punya akhlak yang baik, itu pasti dihormati.
Tetapi apabila akhlak yang baik itu hilang dari diri seseorang, maka apapun yang dia miliki tidak bisa mengangkat derajat. Orang kaya sombong, disenengin tidak? Hina dalam pandangan manusia. Orang pintar sombong, seneng tidak Pak? Pintar tuh baik tidak? Tapi sombong, tidak disenengin. Pejabat sombong, karena itulah ditanya Abdullah ibnu Mubarak, ma khairu ma'utiyar rajul. Wahai Abdullah ibnu Mubarak, apa sih yang paling baik yang Allah berikan kepada seseorang itu apa? Jadi hal apa yang paling baik yang Allah berikan kepada seseorang? Beliau mengatakan gharizatu aqlin, akal yang cerdas, akal yang kokoh, akal yang bisa menangkap ilmu, bisa memahami dengannya ilmu, dan dengan itu dia amalkan. Fa in lam yakun, kalau dia tidak memiliki itu, artinya dia lambat dalam belajar, apa kata beliau? Khuluqun hasanun. Ya, dia memiliki akhlak yang baik. Artinya kalau orang tidak punya ilmu, minimal apa? Bukan minimal, dia masih baik kalau dia punya akhlak yang mulia. Kenapa? Akhlak yang mulia itu mengangkat dirinya, Pak. Walaupun dia tidak punya ilmu. Wa in lam yakun, kalau dia tidak punya akhlak yang baik, tidak punya ilmu, akhlaknya ya tidak baik, dikenal akhlaknya rusak, apa? Yaitu samtun tawil, banyak diam. Ilmu tidak punya, akhlak ya tidak punya, banyak diam. Kenapa? Diam itu akan menghiasi. Orang yang bodoh kalau dia diam tidak kelihatan bodohnya. Betul ya? Jadi diam itu menghiasi, minimal diamlah, banyak diam. Jangan gampang komen, jangan gampang masuk ke urusan yang bukan urusannya. Sekarang ini banyak sekali orang-orang yang tidak punya ilmu, lancang untuk komen dalam masalah yang itu seharusnya dibicarakan para ulama. Ini Masya Allah, ini bencana hari ini. Ruwaibidah. Nabi mengatakan munculnya ruwaibidah, yaitu orang-orang saghir yang berbicara masalah umat. Di antaranya apa? Orang tidak punya ilmu, lalu berbicara mengenai masalah agama, mengomentari ini, mengomentari itu, lalu mengkritik ulama. Lalu siapa dia itu? Mengkritik ulama. Mengkritik apa? Ulama. Ini hati-hati para jamaah sekalian ya. Saya ingatkan ucapannya Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, at-tadayyunul jadid. Ada model baru dalam beragama, instan. Yatubu ahduhum yaumas sabti. Salah seorang di antara mereka yang dimaksud beliau ini, yang cara beragamanya instan, tobat dari Sabtu. Dulunya tidak kenal agama, dulunya tidak dekat dengan ibadah, terus mendengar ceramah, tobat. Kemudian hari berikutnya, hari Ahad, apa yang terjadi? Wa yuqassiru saubahu wa yutliqu lahyatah. Hari Ahadnya dia mulai menampilkan penampilan Islami, kelihatan Islami lah daripada sebelumnya. Wa yaqra'u kutaiban yaumal isnain. Di hari Senin dia membaca buku tipis. Jadi mulai belajar lalu khatam buku tipis. Kutaib itu artinya buku tipis. Apa yang terjadi di hari Selasa? Wa yabda'u yukaffir wa yubaddi'u ulamal ummah. Maka tiba-tiba di hari Selasa dia ini lancang sekali untuk mengkafirkan dan menyesatkan ulama ummah. Ini terjadi para jamaah sekalian hari ini, sebagaimana yang disampaikan Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ya, padahal dia ya tidak dikenal belajarnya kapan, berapa lama, tidak memiliki ilmu alat bahasa Arab, fikih, mustalah hadis. Bencana ini. Baik, kembali kepada Ibnu Mubarak.
Kalau dia tidak punya ilmu, tidak punya akhlak yang baik dan tidak mau diem. Nah, tidak mau diem. Apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan dia? Apa kira-kira jawabannya, Pak? Mautun ajil, cepat mati saja. Ilmu tidak ada, akhlak tidak punya. Disuruh diem, mati cepat. Kenapa? Banyak dosanya orang ini. Karena dengan kejahilannya, lisannya itu akan menjerumuskan dia ke dalam kemurkaan Allah. Hati-hati. Baik, jadi kembali ke mana tadi? Tentang masalah dimuliakan di dunia. Jadi hati-hati para jemaah sekalian, kita boleh jadi apa saja, mau kaya, mau miskin, jadi pejabat, rakyat jelata, orang alim, orang bodoh, yang penting punya akhlak. Ya, yang penting punya apa? Akhlak. Akhlak itu akan menghiasi kebodohan kita, menghiasi kelemahan kita. Tapi kalau akhlak itu hilang dari diri kita, kekayaan, ilmu, kedudukan tidak akan bisa menyelamatkan bahwasanya kita akan menjadi hina. Penting sekali. Yang berikutnya para jemaah sekalian, mendapatkan cinta Rasulullah dan nanti tempatnya paling dekat di surga. Keren ya. Kita ingin enggak dicintai sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu kalau sampai Nabi cinta sama kita itu, Pak, ya Allah, luar biasa. Siapa kita itu sampai dicintai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Nah, bagaimana caranya? Di antaranya perbaiki akhlak. Nabi bersabda, "Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni fil akhirah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempatnya di hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlak. Masya Allah. Nabi tidak mengatakan yang paling pintar. Nabi tidak mengatakan yang paling kaya. Nabi tidak mengatakan yang ini dan itu. Tetapi apa? Yang paling baik akhlak. Sebaliknya, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni fil akhirah asawiukum akhlaqa. Adapun sungguh orang-orang yang paling aku benci, paling jauh tempatnya nanti di hari kiamat, di akhirat, orang yang paling buruk. Ini para jemaah sekalian. Ya, karena orang yang mirip itu akan dikumpulkan dengan yang mirip. Nabi orang paling baik akhlaknya sampai Allah mengatakan apa? Innaka la'ala khuluqin azim, surat Al-Qalam ayat 4. Dan sungguh engkau Muhammad betul-betul di atas akhlak yang agung. Bukan sekedar akhlak yang baik, tapi akhlak yang agung. Itu melebihi akhlak yang baik. Sehingga dijadikan contoh. Ya, dijadikan apa? Contoh. Baik, yang berikutnya, ukuran iman seseorang itu, ya, ukuran iman seseorang itu ada kaitan dengan imannya. Nabi bersabda, akmalukum imana ahsanukum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya di antara kalian itu adalah yang paling sempurna apa? Akhlak. Oh, luar biasa. Nabi tidak mengatakan jenis ibadah ya, dalam arti seperti salat, puasa, zakat. Bukan berarti itu tidak utama, cuma Nabi ingin menggambarkan antara iman dengan akhlak itu ada kaitan erat. Semakin kuat iman seseorang, semakin sempurna iman seseorang, itu tergambar pada akhlak. Kalau ada orang kok akhlaknya buruk, itu juga menggambarkan imannya tidak sempurna. Ini penting para jemaah sekalian. Jadi ada kaitan erat antara iman, antara akidah dengan perilaku. Jadi tidak bisa yang penting akidah saya benar, yang penting iman saya lurus.
lalu dia tidak memperhatikan akhlak, tidak bisa. Justru akhlak seseorang itu menjadi tanda akan kesempurnaan iman. Karena itulah para ulama mengatakan, al-aqidatu allati la tusmiru akhlaqan falaisat bil aqidah. Akidah, keimanan, keyakinan yang tidak bisa membuahkan akhlak yang baik, ya, akidah, keimanan yang tidak mampu membuahkan akhlak yang baik pada diri seseorang, itu hakikatnya bukan akidah. Bukan apa? Akidah. Mengapa demikian para jemaah sekalian? Mengapa ada kaitan erat antara akidah dengan akhlak, iman dengan akhlak? Ada yang tahu kira-kira? Nah, sebelah. Kaitannya sebab apabila seseorang itu betul-betul merasuk iman di dalam hatinya, akidahnya betul-betul mengakar dalam jiwanya, seperti misalnya Allah yang maha besar, hanya Allah yang berhak menyombongkan dirinya, hanya Allah pemilik segala sesuatu. Maka kalau dia betul-betul menanamkan keyakinan ini dalam jiwa kita, pada dirinya, tidak mungkin dia sombong. Betul ya? Kenapa seseorang bisa sombong? Jawabannya lupa diri. Orang sombong itu kan karena diberi kelebihan. Betul ya? Kelebihan ilmu, kelebihan paras, kelebihan jasad, harta, kedudukan. Makanya dia merasa meremehkan orang yang tidak seperti dia. Lah kalau dia yakin apa yang ada pada dirinya ini, apa saja, ilmukah, kekuatankah, kedudukankah, keindahankah, harta, itu milik Allah. Bagaimana dia sombong? Kalau sadar, ya tidak punya apa-apa. Lalu bagaimana bisa sombong kan begitu? Lah kenapa orang bisa sombong? Karena ini tidak masuk ke dalam jiwanya, cuman lesan saja. Akidah hanya sekedar teori dan tulisan. Oh, Allah itu maha besar. Selesai. Allah pemilik langit dan bumi. Selesai, teori. Tetapi tidak masuk ke dalam jiwa. Makanya banyak orang yang hafal ayat, hafal hadis, punya ilmu, punya kedudukan, tahu ilmunya, tapi tetap sombong. Kenapa? Karena tidak masuk ke dalam jiwa. Nah, mari kita lihat para jemaah sekalian. Kita ini sudah berapa tahun ngaji? Saya yakin banyak yang senior daripada saya ini. Sudah putih-putih semua. Masya Allah. Atau yang masih seumur dengan saya atau yang di bawah. Ini kebanyakan senior semua ini. Mari, apakah ngaji kita ini yang mungkin kita sering ya, mungkin seminggu 7 hari ngaji. Tidak hanya 7 hari. Ya, tapi setiap harinya 2 kali. Pagi dan malam, 14 kali. Apakah selama kita ikut ngaji itu menumbuhkan tawadhu, rendah hati, ataukah menumbuhkan kesombongan? Apakah melahirkan tahu diri atau merasa bangga diri? Apakah melahirkan sikap hati bersih dari segala macam prasangka jelek atau kedengkian, atau semakin kita ini gampang prasangka jelek dan semakin gampang mendengki orang? Nah, kalau jawabannya tidak merubah itu semua, berarti ada yang salah di kita ini, para jemaah sekalian. Karena ilmu itu harus melahirkan akhlak yang mulia. Betul, Pak. Makanya itu kita coba introspeksi, muhasabah. Mari kita lihat. Jadi semakin tambah ilmu harusnya apa? Semakin bertambah akhlak. Ibarat peribahasa orang kita dulu, orang Indonesia, ilmu apa-apa tadi. Semakin berisi, semakin tegak atau semakin merunduk? Semakin merunduk, karena semakin berat. Nah, harusnya begitu kita. Baik. Yang lain, ada satu yang tidak tertulis, banyak sebenarnya. Ada satu yang tidak tertulis tapi penting saya sampaikan.
Ya, dalam hadis Nabi menyampaikan fima ma'nahu, yang maknanya seseorang itu dengan akhlak yang baik akan bisa mencapai, ya, orang yang qaim, ya, la yaftur, terus menerus, ahli salat terus menerus, wasaim la yuftir, puasa tidak pernah berbuka. Jadi seorang hamba itu dengan akhlak yang baik akan bisa menyamai derajat orang ahli sholat malam dan ahli poso. Jadi kalau ada orang nih setiap hari puasa sunnah, ini perumpamaan saja, setiap hari sholat malam, itu bisa dilampaui oleh orang yang akhlaknya baik sekalipun tidak melakukan dua perkara itu, ke ahli sholat, ke ahli poso, tapi akhlaknya baik, menjaga lisannya, tidak menyakiti orang, berbuat baik sama orang, senang membantu, itu bisa, ya, menyamai derajat orang yang setiap hari malamnya sholat malam, siangnya puasa, walaupun dia tidak melakukan itu. Makanya jangan sampai diremehkan. Kadang ada orang biasa, Pak, amalnya biasa, ya, paling yang wajib-wajib saja. Ya kok tidak pernah sholat malam, tidak pernah poso, tapi akhlaknya baik. Itu bisa melampaui atau menyamai paling tidak orang yang ahli sholat malam dan ahli puasa sunnah. Makanya tidak boleh kita itu meremehkan. Menunjukkan luar biasa keagungan daripada nilai akhlak yang baik. Baik, kita lanjut. Dan masih banyak yang lain. Karena waktunya kita masuk kepada bagian kedua. Apa hakikat akhlak? Bapak Ibu kalau bercermin terus menyisir rambutnya, itu doa yang dibaca apa? Yang terkenal. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Nah, seperti itu ya. Ada dua kata, al-khalqu dan al-khuluqu. Kalau al-khalqu itu suratul insan adz-dzahirah, gambaran lahiriah manusia. Itu khalq, ciptaan. Kalau khuluq itu suratul insan al-batinah, gambaran batin manusia atau yang disebut akhlak. Makanya ketika bersisir itu, Pak, kita minta sama Allah. Ya Allah, sebagaimana kau indahkan jasadku, ciptaanku ini, Masya Allah, seimbang ya, tidak menceng sebelah ya, maka baguskan juga akhlak. Itu yang kita minta. Jangan sekedar orang itu berusaha membaguskan lahirnya toh, ya. Bagaimana kulitnya bersih, rambutnya bagus, bersih, mengkilap ya. Sehat badannya, tapi akhlaknya itu yang jauh lebih penting. Makanya kita minta sama Allah, sebagaimana ya Allah, Kau telah baguskan fisikku ini, jasadku, baguskan pula akhlak. Penting. Yang berikutnya para jemaah sekalian, akhlak itu ada dua ya. Yang pertama akhlak yang sifatnya matbu'ah, ditanamkan Allah ke dalam manusia. Yang kedua muktasabah, diupayakan. Ini dua macam akhlak. Maksudnya apa? Maksudnya akhlak yang matbu'ah itu, yang ditanamkan itu, dia lahir dewasa sudah punya akhlak yang baik itu. Contoh, ada orang itu memang sudah wataknya dia penyabar, ada tidak? Dan kita bisa menilai, oh bapak A itu orangnya penyabar. Memang wataknya dia apa? Ada orang sejak dia lahir dewasa penakut, oh dia itu orangnya pengecut, penakut. Ada enggak? Ada. Lah itu bukan dia upayakan, sudah tertanam memang. Sudah apa? Tertanam. Tetapi ada akhlak itu yang harus diupayakan. Misalnya begini, si A itu pemarah, tapi dia melatih. Setiap kali mau marah, dia menahan marahnya. Sampai lama-lama apa? Dia bisa mengendalikan amarah. Nah, akhlak ini yang sabar ketika marah, itu diupayakan. Kan ada orang yang jadi seperti ini ya. Ada aslinya bukan penyabar, aslinya pemarah, tetapi dia berusaha keras menahan amarah, lalu jadi apa? Orang yang sabar.
Ini dua macam akhlak, Pak. Apa dalilnya? Dalil yang pertama, hadis Nabi SAW. Nah, seorang sahabat itu kata Nabi begini. Nabi mengatakan, inna fika khoslataini yuhibbuhumallah. Ya, namanya itu Al-Ashad bin Qais. Kurang lebih seperti itu. Nabi berkata, wahai, ya ini Ashad ini. Di dalam dirimu itu ada dua sifat. Yang dua sifat itu dicintai sama Allah. Ya. Yaitu al-hilma wal anah. Kesabaran dan kehati-hatian. Jadi gak gampang emosi dan kehati-hatian. Maka bertanyalah sahabat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuluqaini takhallaqtu bihima am khuluqaini jubiltu alaihima. Ya Rasulullah, dua akhlak ini yang namanya ini? Kesabaran dan kehati-hatian ini, apakah aku mengusahakannya, mengupayakannya? Aku berusaha untuk mendapatkannya ataukah kedua sifat itu sudah ditanamkan dalam diriku? Ya. Maka Nabi mengatakan bal jubilta alaihima. Bahkan akhlak itu memang sudah ditanamkan dalam diri. Maka mendengar itu sahabat ini mengatakan alhamdulillah alladzi jabalani ala khuluqaini yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah menanamkan dalam diriku dua akhlak yang mulia ini, yang dicintai oleh Allah dan oleh Rasulnya. Berarti ini jenis akhlaknya mana para jamaah sekalian? Yang ditanamkan atau diupayakan? Ditanamkan. Ini. Nah, jenis akhlak yang kedua diusahakan. Nabi mengatakan dalam salah satu hadisnya, wa may yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang dia berusaha untuk sabar, maka Allah akan berikan sifat sabar kepada dirinya. Berarti apa? Asli ini gak sabar. Dia tahan diri untuk bisa sabar. Akhirnya tiba-tiba lama-lama Allah berikan kesabaran. Termasuk wa innar rajul, ada seorang ya yasduq wa yataharra sidqa. Orang ini jujur dan berusaha jujur terus-menerus, membiasakan dengan kejujuran. Hatta yuktaba indallahi siddiqan, hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Jadi diupayakan. Nah, sekarang kita lihat diri kita ini. Diri kita ini yang termasuk yang mana? Nah, dari akhlak-akhlak ini. Kita penyabar atau pemarah? Sudah watak kita. Menjadi wataknya apa? Penakut atau berani? Hatinya suka dengki, sempit atau suka lapang dada. Itu kadang kita memang Allah takdirkan kita punya sifat seperti itu, watak. Agar tahu para jamaah sekalian, kalau kita ternyata memang sudah jadi watak itu kok ada watak yang jelek, itu bisa diupayakan. Kita sabar. Kalau dia pemarah, dia bisa berusaha untuk sabar. Makanya dilatih puasa yang banyak istighfar, ingat sama Allah. Baik, adzan dulu. Lalu kemudian kita lanjutkan. Insya Allah kita selesaikan bagian ketiga ini malam ini. Insya Allah. Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para jamaah, mari kita melanjutkan sejenak pembahasan kita. Tadi kita membahas tentang dua macam akhlak, yaitu yang
matbu'ah yang sudah ditanamkan menjadi watak, dan ada akhlak yang muktasabah, mesti diupayakan, ya, mesti diusahakan. Nah, pertanyaannya, di antara dua macam akhlak ini, yang watak dan diupayakan ini, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Dan apa alasannya? Yang diupayakan lebih utama. Alasannya? Ada usahanya. Oh, ya. Jadi alasannya karena dia ada usaha. Nah, kalau akhlak yang memang sudah ditanamkan, ya dia tidak perlu ada usaha, sudah gitu kan, sudah ada dalam dirinya. Maka tentu yang ada usahanya ini afdal, lebih utama. Ada pendapat yang lain? Baik, jawabannya dua-duanya. Tergantung melihat dari sudut pandang apa. Akhlak yang muktasabah, yang diupayakan, itu lebih utama dari akhlak yang ditanamkan dari segi usahanya. Betul itu. Artinya orang yang pemarah lalu bisa menjadi penyabar, dari segi upayanya dia tentu itu lebih utama daripada yang memang sudah aslinya penyabar. Bahkan Allah tidak akan menyia-nyiakan karena ada upaya. Bahkan ibadah itu kan di antara sebab besarnya nilai pahalanya itu dan kecintaan Allah padanya itu karena al-masyaqqah. Sesuatu yang berat. Ada upaya gitu kan. Tetapi kalau dilihat dari sisi lain tentang as-subut, kokohnya sifat itu, akhlak itu pada diri seseorang, maka yang lebih utama apa? Akhlak yang ditanamkan daripada yang diupayakan. Kenapa? Karena sudah menjadi aslinya dia. Adapun akhlak yang diupayakan itu tidak asli. Jadi misalnya sifat penyabar nih, memang sejak asli dia penyabar. Sehingga apapun yang terjadi pada dia, dia biasanya lebih sabar, lebih kuat kesabarannya dibanding apa? Yang aslinya pemarah, lalu dia upayakan untuk sabar. Kenapa? Kekokohannya. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian, saya. Nah, dari segi kekuatan, maka akhlak yang ditanamkan itu biasanya lebih utama. Kenapa? Kekuatan subut kekuatannya itu daripada yang diupayakan. Makanya biasanya orang yang penyabar asli itu lebih kuat untuk diganggu daripada orang yang sabarnya itu gak asli. Ini penting para jemaah sekalian. Seringkali kita itu melihat sesuatu itu dari satu sisi ya. Itu membuat kita ini penilaian kita tidak lengkap. Contoh misalnya, ini saya habiskan gelasnya misalnya, airnya. Anggap ini setengah ya, anggap setengah. Mau diminum lagi kenyang. Ini setengah ya. Saya ingin bertanya, gelas ini separuh isi atau separuh kosong? Separuh isi apa separuh kosong gelas ini? Bisa separuh isi boleh enggak? Boleh. Separuh kosong boleh enggak? Boleh. Tergantung apa? Tergantung cara pandang. Nah, ini anggap setengah lah. Nah, demikian pula para jemaah sekalian, kadang kita itu sering menilai dari satu sisi saja, sehingga bentrok. Yang benar ini setengah isi. Temannya apa? Yang benar setengah kok. Saya bertengkar. Padahal apa? Orang ketiga bilang, sama benernya. Setengah isi karena memang dilihat dari cairan yang menempati gelas ini, setengah isi. Setengah kosong karena masih ada setengah ruang yang belum terisi cairan. Sudah dimengerti ya? Nah, kalau seandainya kenapa orang itu biasanya gampang bertengkar? Gara-gara sudut pandangnya cuma separuh. Sama dengan tadi, mana yang lebih utama, akhlak yang tertanam sebagai watak atau yang diupayakan? Dua-duanya benar. Dilihat dari upaya, maka akhlak yang diupayakan lebih utama karena ada masyaqqah, usaha, ya, berat.
Rasa berat. Dari segi subut ketetapan akhlak itu, maka akhlak yang ditanamkan oleh Allah itu lebih kokoh, lebih utama. Itu penting sekali ya. Jadi biasakanlah melihat perkara dari banyak sisi, jangan dari satu sisi. Ya. Seandainya mereka memahami, oh iya, separuh isi karena dilihat dari cairan yang mengisi, separuh kosong karena yang belum terisi, tidak akan bertengkar. Itu yang terjadi di kaum muslimin hari ini. Banyak perkaranya itu hanya melihat dari satu sisi saja. Padahal kalau dipikir dengan jernih, ya podo bener ya. Podo bener. Iya kan? Ya Pak? Penuh. Suatu udah boleh. Tidak ada masalah. Boleh. Atau kosong. Kenapa kosong? Soalnya gak seneng cair. Boleh aja. Tergantung isi hati ya, apa yang niatnya. Baik. Lanjut. Yang berikutnya adalah sumber akhlak. Baik, akhlak ini dan adabnya. Sebagian ulama itu membedakan antara akhlak dengan adab. Kalau adab itu mudahnya tata krama. Tata krama itu ya bagaimana cara makan, cara tidur, masuk kamar mandi, itu adab, tata krama. Kalau akhlak itu perbuatan hati, sabar, ikhlas, jujur, itu apa? Akhlak. Itu akhlak. Nah, baik. Sumber akhlak ini dalam arti kita ini bisa mengetahui akhlak itu baik apa tidak, itu sumbernya apa? Diketahui lewat apa? Ternyata kalau kita kumpulkan dari dalil-dalil yang ada, sumbernya ada 4. Akhlak dan adab ini kita masukkan akhlak plus adab ya. Karena sebagian ulama menyamakan akhlak itu ya adab, adab ya akhlak. Ada yang membedakan tadi itu, kalau adab tata krama, cara berperilaku, kalau akhlak apa yang di hati, sabaran, ketulusan, ya, bersih dari dengki dan sebagainya. Yang pertama fitrah. Karena Allah sudah menanamkan dalam hati kita, itu tahu mana yang baik, mana yang buruk, betul ya? Seperti tadi itu, ya Al-Asyad itu mengatakan ditanamkan pada dirinya apa? Kesabaran dan hati-hati. Berarti tertanam dalam jiwa. Manusia tahu yang baik dan yang buruk. Ya, manusia tahu. Ya, makanya Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan sudah ada capnya dalam hatinya ini, dia mana tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu fitrah Islam. Ya, fitrah apa? Fitrah Islam. Jadi yang pertama fitrah. Jadi manusia itu tahu mana yang baik, mana yang buruk. Makanya ketika Nabi ditanya tentang dosa dan tentang pahala kebaikan, Nabi mengatakan apa? Istafti qalbak. Tanya hatimu. Kebaikan itu adalah apa? Matma'anna ilail qalbu watma'annat ilail nafsu. Yang hati dan jiwa itu merasa tenang ketika melakukannya. Orang jujur, tenang enggak hatinya? Kok bisa tahu kalau itu baik? Fitrah berbicara. Sebaliknya dosa itu adalah yang kau ragu ketika melakukannya, wa karihta ayyattali'a 'alaihin nas. Dan kau tidak suka kalau dilihat orang ketika melakukannya. Berarti apa ukurannya akhlak itu, Pak? Fitrah. Hati kita tahu itu baik atau buruk. Ini sumber pertama akhlak dan adab apa? Fitrah. Yang kedua akal. Akal itu yang bisa memahami. Ini sumber kedua. Akhlak rasional. Berkata Ibnu Hibban dalam kitab beliau Raudhatul Uqala. Dia mengatakan wa inna mahabbatal mar'i al-makarimal akhlaq al-makarima minal akhlaq wa karahatahu safsaha huwa nafsul aql. Sesungguhnya kecintaan seseorang pada akhlak yang baik dan bencinya seseorang pada akhlak yang buruk itu adalah hakikat akal manusia. Artinya apa? Artinya orang itu kalau masih punya akal, dia tahu kok mana yang baik, mana yang buruk. Betul ya? Makanya orang-orang yang tidak tahu baik dan buruk itu dianggap tidak berakal. Makanya dalam surat Al-Hujurat ketika Allah menyindir atau menjelaskan tentang orang-orang Arab Badu,
atau orang-orang Arab yang waktu itu datang ke Madinah dalam rangka utusan ya, ingin ketemu Nabi, Nabi masih di dalam kamar. Dia teriak-teriak, Pak. Hai Muhammad, akhrij, keluarlah. Allah Ta'ala mengatakan apa? Innal ladzina yunadunaka mi wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Jadi sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu di luar kamar, dari luar kamar, Muhammad keluar, keluar. Padahal Nabi masih di dalam apa? Itu kebanyakan mereka tidak berakal. Karena akal tahu gak sopan nih gitu. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum, seandainya mereka mau sabar sedikit saja hingga kau keluar dari rumahmu, dari kamarmu, itu lebih baik. Jadi apa sumber akhlak adab kedua apa? Akal. Bahkan Ibn Hibban mengatakan wal aqlu ismun yaqa'u 'alal ma'rifati bisuluki as-shawab wal ilmi bijtinabil khata. Akal itu adalah satu hakikat ya, satu hal yang dengannya seseorang bisa mengetahui ya bagaimana melalui jalan yang benar dan menjauhi hal yang salah. Jadi akal. Yang ketiga, syariat. Ini jelas. Dalam Al-Quran jelaskan, hadis dijelaskan akhlak yang baik itu apa, begini. Ya jelas. Nabi mengatakan apa? Beliau diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang ketiga adat. Nah, adat gimana ini? Adat istiadat yang berlaku pada masyarakat. Itu termasuk para jemaah sekalian. Jadi adat istiadat itu diakui dalam Islam. Jadi jangan disalahkan. Oh ini kan adat. Adat itu dalam Islam al-aslu fil adah. Ya, asal dari adat itu apa? Ibahah, boleh. Selama tidak ada dalil yang melarang. Contoh nih. Cium tangan orang tua. Itu syariat atau adat? Adat. Tidak ada di dalam Quran dan hadis perintah apa? Mencium tangan orang tua. Boleh apa tidak boleh? Boleh, karena tidak ada larangan. Tidak ada larangan sama sekali pada jamaah sekalian. Contoh misalnya sungkeman. Nah, sungkeman, tahu ya sungkeman para jamaah sekalian? Adat atau agama? Adat, sebagai bentuk meminta maaf kepada orang tua. Boleh apa tidak boleh? Cari larangannya. Ada larangan enggak? Larangannya itu kan sujud. Dia mengatakan lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin amartul mar'ah litasjuda li zaujiha. Kalau aku boleh memerintahkan seorang sujud kepada orang lain, aku perintah istri sujud kepada suaminya. Sungkem itu sujud apa tidak sujud? Sungkem itu tidak sujud. Cium kaki boleh tidak? Boleh. Hadis riwayat Muslim dan yang lain. Itu Nabi pernah kedatangan dua orang Yahudi. Mereka bertanya tentang Islam. Akhirnya bersyahadat. Lalu kemudian dua orang Yahudi ini mencium tangan beliau dan kakinya. Kalau seandainya mencium tangan dan kaki tidak boleh, Nabi pasti apa? Sahih. Makanya Syekh Al-Utsaimin dalam syarah beliau, kitab Riyadhus Shalihin, bisa dilihat. Hadis ini menunjukkan apa? Bolehnya mencium tangan orang tua atau orang-orang yang punya keutamaan, orang-orang mulia. Seperti ulama, itu boleh selama tidak sujud. Bedakan sujud itu apa? Meletakkan dahi di tanah. Mencium kaki itu tidak sama dengan sujud. Nah, sungkem berarti boleh apa tidak boleh? Boleh, karena tidak ada larangan. Bahkan ada dalil Nabi dicium kakinya oleh orang Yahudi dan beliau diam. Kalau itu haram, pasti beliau larang. Nah, ini adat. Jadi adat itu dilihat dulu, adat itu ini kan tidak ada syariatnya, tidak ada Qur'annya, tidak ada hadisnya. Loh, ini adat. Hukum asal adat apa? Boleh. Kita berjalan menunduk sedikit di depan orang tua yang duduk. Boleh apa tidak boleh? Ada orang tua duduk, terus kita permisi Pak, sambil pembukaan sedikit. Ada tidak larangan pembukaan sedikit? Yang dilarangkan rukuk dan sujud. Itu cuma biasa, tidak apa-apa. Fatwa para ulama seperti itu. Jadi kita harus merinci ya. Adat itu memang tidak ada syariatnya, tetapi hukum asal adat itu ibahah boleh selama tidak ada dalil larang.
Saya kira demikian, ini sudah setengah 8. Karena termasuk adab juga nih, saya tidak boleh lama-lama karena jamaah tidak semua ikut pengajian, jadi ada yang sholat menunggu supaya tidak membuat mereka berlama menanti. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Itu termasuk adab yang mesti diketahui para guru. Ketika sudah melihat seperti itu, kegelisahan, segera ditutup. Demikian. Pertanyaan satu enggak usah? Atau perlu satu pertanyaan? Sekalian pas setengah 6. Pertanyaan monggo Pak. Kalau ada satu mungkin. Baik, ternyata kita akhiri ya. Insyaallah kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.